8 jasad pemimpin dunia yang diabadikan dengan cara dibalsem. Emang iya. Meski nyawanya telah tiada, namun raga dari 8 pemimpin dunia ini ternyata masih utuh dan ada hingga sekarang. Aksi pengawetan jenazah pemimpin dunia ini seolah menunjukkan dunia pun tak ingin kehilangan mereka yang sempat menorehkan sejarah besar semasa hidup. Jenazah ke-8 pemimpin dunia tersebut sengaja dibalsem layaknya tradisi Mesir kuno. Siapa saja ke-8 pemimpin dunia itu? Lantas bagaimana penampakan jenazah 8 pemimpin dunia ini setelah diawetkan dengan dibalsem berpuluh-puluh tahun lalu? Vladimir Lenin. Tubuh Vladimir Lenin telah dibalsem di sebuah makam besar di dekat Kremlin sejak tak lama setelah kematiannya pada tahun 1924. Jasad itu diawetkan dengan suhu stabil 61 derajat. Meski begitu, sebelum meninggal, Lenin sebenarnya berwasiat dimakamkan di samping makam ibunya. Yang selanjutnya adalah Joseph Stalin. Tubuh Stalin yang dibalsem juga diletakkan di dekat Lenin selama sekitar 10 tahun. Tetapi buru-buru dimakamkan kembali di bawah kegelapan ketika pemerintah mencoba untuk menghancurkan kultus kepribadiannya di awal 60-an. Setelah itu pemerintah Soviet memerintahkan jasad Stalin dipindahkan dan dikubur di tembok Kremlin. Yang ketiga, Eva Peron. Pemimpin spiritual Argentina ini meninggal dunia pada usia 33 tahun karena penyakit kanker pada 26 Juli 1952. Saat itu suaminya Juan Perón masih berkuasa menjadi presiden Argentina. Sayangnya Perón dikudeta, jasad Evita lantas raib secara misterius selama 16 tahun. Yang nomor 4, Ho Chi Minh. Tokoh revolusi Vietnam Ho Chi Minh yang wafat pada tahun 1969 ditampilkan di sebuah makam di Hanoi mirip model Lenin. Pemimpin dan pendiri negara Vietnam ini meninggal karena serangan jantung pada 2 September 1969 di Hanoi, tepat saat Dirgahayu Republik Demokrasi Vietnam ke-44. Sejak Paman Ho meninggal di tengah-tengah perang Vietnam, proses pembalseman harus dilakukan di sebuah gua di hutan Vietnam Utara. Yang kelima, Mao Zedong. Pemimpin sosialis Mao Zedong telah berbaring dengan abadi di sebuah makam di lapangan Tiananmen, Beijing sejak Mei 1977. Jasad pemimpin besar itu diawetkan dalam peti kaca dan disimpan di mausoleum yang terletak di sebuah selatan lapangan Tiananmen, tepatnya di belakang Monumen Pahlawan Rakyat. Wisatawan yang mengunjungi lapangan Tiananmen pasti dengan mudah melihat gedung mausoleum yang berwarna kecoklatan itu. Di dalam gedung itu, peti kaca berisi jasad Mao diselubungi bendera China berwarna merah yang menutup separuh peti. Pengunjung masih bisa melihat wajah Mao Zedong dengan jelas dari samping. Yang keenam, Ferdinand Marcos. Diktator Filipina di pengasingan, Ferdinand Marcos yang meninggal pada tahun 1989 telah dibalsem di sebuah makam umum di barat laut Filipina sejak pemerintah mengizinkan jenazahnya kembali ke negara itu pada tahun 1993. Jasad Marcos diawetkan dan ditaruh di ruang bawah tanah dalam mausoleum pribadi di Biodo Inn di Pulau Oahu, barat daya Filipina pada 1996 hingga kini. Yang ketujuh adalah Kim Il-sung. Pada tahun 1994, sebuah tim Rusia membantu melindungi tubuh Kim Il-sung, presiden pendiri Korea Utara, lapor New York Times. Jasad bapak pendiri bangsa Korea ini kemudian dibalsem dan disemayamkan di peti kaca. Jasad Kim Il-sung dibaringkan di mausoleum Istana Kumsusan Pyongyang yang diresmikan tepat setahun setelahnya. Yang terakhir adalah Kim Jong-il. Ketika Kim Jong-il, ayah dari Kim Jong-un, meninggal pada akhir 2011, para ilmuwan Rusia kembali pergi ke Pyongyang untuk membantu pembalseman. Almarhum pemimpin itu berbaring di sebuah sarkofagus kaca dengan lampu-lampu yang terhalang kain agar wajahnya tampak kemerahan. Apakah kalian berniat untuk melihat jasad-jasad tersebut? Saya akan kirimkan uang kepada kalian, tapi bohong.